Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum kita mulai kebaktian kita, kita berdoa di tempat. Berdoa kita mulai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah minggu kelima setelah Trinitatis. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menjaga kita setiap saat. Terpujilah Allah Tritunggal yang Maha Baik, yang selalu menyediakan apa yang kita perlukan setiap hari. Topik minggu kita hari ini mengajak kita agar mencintai pendidikan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Kami memuji Allah Tritunggal, karena pada Dia ada nasihat dan pertimbangan, pada Dia ada pengertian, dan pada Dia ada kekuatan. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.
Karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kelima setelah Trinitasi ini tertulis dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Allah Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita meredakan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihani dan ampunilah kami. Engkaulah Tuhan yang kami yakini dan percayai, untuk melepaskan kami dari segala mara bahaya yang sedang terjadi. Kini kami berharap kepadamu, supaya Engkau memulihkan bangsa kami, perilaku kami, dan iman kami, dan kami juga semakin mencintai pendidikan yang Tuhan inginkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang selalu membimbing kami, berilah kami hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan kemampuan segala dosa dan kesalahan kami. Di sana ada mata bagimu yang cerah, air serta bersih membuat kau senang. Aku pun selamatkanlah, jauhkan penyesalan, teguhkan imanku Tuhan, setia selamanya. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua berita-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan sumber hidup Tuhan. Makin lama semakin kuat iman kami kepada-Mu, berilah kami seluruh Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu,
maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharaannya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Perubahan ajaib di dalam hidupku, sejak Yesus di hatiku. Penuh damai sentosa di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali. Sejak Yesus di hatiku, ditebus dosaku dengan darah suci. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ku bahagia bersama dengan Tuhanku. Sejak Yesus di hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku Percaya percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita dengarkan warta kita pada hari Minggu ini. Warta yang beragam. Nama Minggu hari ini, Minggu kelima setelah Trinitatis. Topik Minggu adalah Cintailah Pendidikan. B. Warta akan menikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Wilpan Manalu MPD, putra dari Bapak Sintua Dr. Andus Arifin Manalu, Ibu R. Boru Sitindaun, jemaat kita dari sektor 2B, dengan tunangannya Ruth Beatrix
Agus Nesar Boru Simajuntak SKM, putri dari Bapak Sintua SD Simajuntak SH, Ibu NMR Boru Silitonga SH, Jemaat Khusus GKPI Maranatha Perumnas Batu Onom. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 di Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, masuk pukul 10 WIB. Konseling pernikahan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 mulai pukul 9 WIB bertempat di konsistori. C. Persekutuan Doa Lingkungan dan Ibadah Minggu. Sehubungan dengan surat penggembalaan yang ke-10, yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, baik di negeri kita maupun di dunia. Oleh karena itu, Persekutuan Doa Lingkungan dan Ibadah Minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 25 Juli 2020. Kedua, selengkapnya warta yang belum dibacakan saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA Group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan. Salam, Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kepada jemaat-Mu HKBP Tanjung Sari untuk melaksanakan ibadah melalui streaming yang dibagikan ke masing-masing sintua melalui WA Group. Tuhan Yesus, kami telah rindu untuk beribadah di tempat-Mu, di rumah ibadah-Mu. Kami mohon agar Tuhan memusnahkan COVID-19 dari negeri kami khususnya, umumnya dari muka bumi ini. Itulah permohonan kami yang sungguh-sungguh dari hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu, beribadah bersama-Mu, bersama jemaat-Mu Tuhan, baik di pertanian lingkungan, demikian juga di gereja ini. Tuhan Yesus, di warta kami dengar akan menikah seorang jemaat-Mu. Tuhanlah yang telah mempertemukan mereka. Tuhan jugalah nanti yang akan memberkati dan menyertai perjalanan hidup rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan, walaupun hanya pemberkatan yang dapat dilaksanakan pada saat ini, pada waktunya nanti Tuhan, mereka akan dapat melaksanakannya sesuai adat Batak kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada para jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun yang berbaring di rumah sakit. Layatlah mereka Tuhan, sembuhkan melalui tangan-tangan dokter, melalui obat yang mereka makan, supaya pada hari-hari akan datang Tuhan, jemaat-Mu tersebut dapat sembuh dan dapat melaksanakan pekerjaan maupun ibadah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, rencana panitia pembangunan Tuhan, mereka melaksanakan program online untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu, gedung perkantoran maupun gedung rumah dinas di gereja kami. Bukalah hati, ketuklah hati para jemaat untuk dapat memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran, terutama materi Tuhan, agar pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat selesai walaupun nanti agak terlambat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sesaat lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Tuhanlah yang memberikan pengertian kepada kami,
melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi suluh kami di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami terutama dosa kami Tuhan. Hapuskan agar kami layak dan patut untuk memperoleh berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Aku bagaikan tempayan yang kosong di sumurmu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan pada hari Minggu ini, di mana Tuhan telah mempersatukan kami setiap keluarga di rumah kami masing-masing untuk memuji Tuhan lewat lagu pujian, doa, permohonan kami dan firman-Mu yang akan menyapa kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi sukacita dan kekuatan bagi kita di ibadah kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-6, mulai dari ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42, demikian dikatakan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salah satu kebiasaan yang sering dilakukan orang adalah ngerumpi atau menggosip. Kalau kita lihat salah satu siaran di televisi di Indosiar, ada acara gosip ya. Dikatakan semakin digosok semakin sip. Dan kalau sudah dimulai menggosip, bisa dilakukan berjam-jam. Sambung menyambung, gak tahu lagi entah siapa yang kita bicarakan. Dan yang dibicarakan bukan hal
kebaikan. Yang dibicarakan bukan hal kesuksesan seseorang, tapi kekurangan dan kesalahan orang lain. Orang yang suka ngerumpi atau menggosip pada umumnya memiliki kelemahan, pada umumnya memiliki kekurangan atau memiliki kesalahan yang cukup besar. Namun mencoba untuk menutupinya dengan melihat dan menceritakan kekurangan atau kejelekan orang lain. Kita mencari-cari alasan supaya kita bisa dimaklumi atau supaya kita selalu berada pada posisi yang benar. Akhirnya kita mencari kambing hitam atas kesalahan kita. Kita yang salah, tapi kesalahan itu kita lemparkan kepada orang lain. Itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah memanggil dan Allah akan menghukum mereka. Tapi Adam tidak mau disalahkan. Makanya dia lempar kesalahan itu, mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku yang memberikan, lalu kumakan. Datang lagi perempuan berkata, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Tidak bersedia disalahkan. Tidak ada yang mengatakan, akulah yang salah Tuhan. Tetapi selalu melihat orang yang salah. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam nats kita ini, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara yang terkasih, kita cenderung cepat melihat kekurangan orang lain, tetapi lambat untuk melihat dan mengakui kekurangan kita sendiri. Kita selalu merasa lebih baik, kita merasa lebih oke, kita merasa lebih bisa, kita merasa lebih pintar, kita merasa suci, merasa kudus, dan merasa lebih sempurna dari orang lain. Kebiasaan dan sikap seperti inilah yang dikecam oleh Yesus dalam khotbah kita hari ini. Melalui sebuah perumpamaan, Yesus mengecam gaya hidup orang Farisi yang suka menunjukkan kesalahan orang lain, sementara mereka sendiri tidak menyadari dan tidak mengakui kekurangannya sendiri. Mereka begitu sibuk memperhatikan dan menilai hidup sesamanya, sedangkan hidup mereka sendiri terabaikan. Ada sebuah cerita seorang guru besar yang pelupa naik ke atas pelana keledainya dari satu universitas di mana dia mengajar dan hendak pergi mengunjungi seorang sahabatnya. Ketika ia menunggangi keledai itu, dia tetap membaca bukunya. Karena guru besar ini juga seorang kutu buku. Keledai itu segera mengetahui bahwa penunggangnya tidak mengendalikannya. Jadi tidak dikendalikan keledai itu kemana tujuan daripada guru besar itu. Akhirnya keledai itu memutar dan membawa penunggangnya pulang ke rumahnya. Tetapi ketika tiba di rumah, guru besar itu tetap diam dan berdiri menunggu sahabatnya. Karena dia mengira kalau dia sedang berdiri di depan rumah sahabatnya. Lalu ia memandangi rumah itu dari bawah sampai ke atas. Dan dia berkata, ya ampun sahabatku ini, katanya. Kok berantakan rumahnya? Kok tamannya tidak dirawat? Kok pekarangannya kotor?
Dia masuk ke dalam rumah, dia lihat kain berantakan di atas kursi dan sepatu juga berantakan di ruang tamu. Bagaimana ini sahabatku ini? Apakah dia tidak melakukan sesuatu pada rumahnya? Percuma orang besar, percuma orang berpendidikan. Tetapi ternyata rumahnya kotor dan berantakan. Tapi istri guru besar itu memandangi suaminya dan meyakinkan kalau guru besar itu sedang berada di rumahnya sendiri. Bahwa kritikan yang dilontarkan, yang disampaikan itu terjadi kepada dirinya sendiri. Kalau kita pas dalam kejadian itu, pasti kita senyum ya. Malam pasti kita tertawa. Karena tidak kita bayangkan bahwa itu akan terjadi dari seorang guru untuk menghujani kritikan kepada sahabatnya. Tapi pernah enggak terlintas dalam benak kita bahwa sesungguhnya kita juga kerap melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan guru besar tadi. Cepat melihat kesalahan orang lain, tapi lambat terhadap kesalahan diri sendiri. Biasanya begitu kita melihat kesalahan orang lain, dengan bernafsu kita juga akan menghujani orang itu dengan kritikan-kritikan yang menyakitkan. Menghujani kritikan-kritikan yang menjatuhkan. Seolah-olah hanya kitalah orang yang gak punya kekurangan. Seolah-olah kitalah yang gak pernah melakukan kesalahan. Sesungguhnya inilah yang dikatakan oleh Yesus, orang-orang yang munafik. Terlalu sering kita melihat kuman di seberang lautan, tetapi tak mampu melihat gajah di pelupuk mata kita. Itu makanya dikatakan dalam ayat 42, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu. Padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Artinya kesalahan, keburukan, dan kebodohan orang lain menjadi hal yang sangat besar di mata kita. Padahal keburukan, kesalahan, dan kebodohan kita sendiri ternyata lebih besar dari apa yang kita tuduhkan kepada orang lain. Atau seperti sebuah pepatah yang mengatakan, buruk rupa cermin dibelah. Buruk rupa cermin dibelah. Inilah orang yang merasa sok cantik ya. Dia merasa sok ganteng. Dia merasa seperti artis. Tapi ketika wajahnya diperlihatkan di kaca, ketika wajahnya dilihat di cermin, dia terkejut. Dia tidak menerima wajahnya begitu buruknya. Dia tidak menerima wajahnya begitu jeleknya. Akhirnya dia campakkan, dilemparkan cermin itu sampai pecah. Di mana terkandung suatu makna bahwa kita sering lupa pada keadaan sendiri, tetapi senang menyalahkan orang lain. Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan bagaimana rasanya jika saudara dikritik terus-menerus oleh orang lain dengan kritik yang destruktif, dengan kritik yang merusak, dengan kritik yang menghancurkan, dengan kritik yang memusnahkan. Tentu saudara, kita dan saya pasti kecewa. Tentu kita pasti sedih. Tentu kita pasti merasa putus asa. Dan kita pasti merasa terkucilkan dan lain sebagainya. Inilah yang dirasakan oleh orang yang terus kita kritiki. Mengkritik dan menghakimi adalah sama-sama menilai perbuatan orang lain. Tapi bedanya, mengkritik memberikan solusi untuk memperbaiki. Jadi kalau kita dikritik berarti ada solusi untuk memperbaiki diri. Sedangkan menghakimi tetap tidak memberikan solusi, melainkan cenderung menjatuhkan, cenderung menghancurkan orang lain.
Jadi tidak membangun, langsung dia bagaimana dia supaya mampus orangnya, ya. Jadi kita tahu ketika seseorang menghadapi bencana atau menghadapi kecelakaan, langsung kita katakan mampus, katanya kan. Sudah diterima perbuatannya. Tuhan sudah membalas perbuatannya, katanya. Dia katakan mampus, ya. Dan ada juga seseorang pernah atau sering kita dengarkan bahwa dia menghakimi, dikatakan saya potong jari saya kalau dia bisa menyekolahkan anaknya, katanya. Karena keluarga itu miskin, saya potong jari saya tidak bisa menyekolahkan anaknya. Dan ada juga mengatakan dipotong leher saya kalau dia bisa menang, katanya. Dan ada juga berkata dipotong lidah saya kalau dia bisa mengelengsarkan saya, katanya. Jadi menghakimi, jadi itu penghakiman itu adalah suatu bagaimana menjerumuskan, merusak, menghancurkan, memusnahkan orang lain dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, kita wajib menegur dan mengkritik sesuatu perbuatan tidak baik menurut prinsip kebenaran Tuhan, bukan kebenaran dunia. Dalam Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia dengan 4 mata. Ketika dia mendengarkan apa yang kamu katakan, berarti kamu berhasil untuk membawa dia ke jalan yang benar. Perlu kita ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua sama memiliki keunggulan dan titik-titik kelemahan dalam hidup. Kalau kita ingin mengubah sesuatu, tidaklah cukup dengan berkata pemimpin itu tidak becus, orang itu tidak cocok, dia tidak kreatif, dia tidak berpendidikan, dia tidak mampu. Jangan berkata begitu kalau kita mau berubah. Tapi datanglah dan bantulah orang tersebut. Sumbangkan ide yang cemerlang dan berdoalah bagi mereka. Daripada kita menghakimi dan mengucapkan kata-kata kotor. Begitu pula bagi saudara yang sering menerima kritikan, yang sering dikritiki, mulai hari ini firman Tuhan mengingatkan, ambillah hikmatnya. Ambillah pelajaran dan hal positif dari kritikan tersebut. Jangan terus sakit hati. Jangan bersungut-sungut. Kadang-kala ketika kita dikritik, langsung kita katakan diri maatur. Urang atur lomokku, keluarga maatur. Nah, terus begitu kita katakan kan? Tapi kita harus mengambil hikmatnya. Kita mengambil pelajaran. Kita harus ambil hal positif dari kritikan tersebut. Dan anggaplah setiap kritikan tersebut sebagai inspirasi untuk lebih memotivasi diri menjadi lebih baik dan bermanfaat. Perlu kita renungkan amang-inang perkataan seorang sastrawan Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Leo Tolstoy dikatakan demikian. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikiran untuk mengubah dirinya sendiri. Banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Jadi kadang banyak teori tapi prakteknya tidak dilakukan. Banyak ide-ide tapi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang mau dikatakan khotbah ini yang menjadi sukacita bagi kita. Yang pertama dikatakan, jangan menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Bisa kita baca dari ayat 37. Mari kita saling menyadari, mari kita saling mengakui, dan mari kita saling memperbaiki dalam hal kekurangan supaya tercipta persaudaraan yang rukun di dalam Tuhan.
Dan yang kedua, marilah kita singkirkan balok-balok dari mata kita, sehingga dapat melihat kebaikan Tuhan yang tercermin pada orang-orang yang kita hadapi. Sehingga kita dapat mengenali diri kita, dapat memahami diri kita, dan juga dapat memahami orang lain. Orang bijak berkata, melihat kesalahan orang lain, orang berhikmat mengubah dirinya sendiri. Jadi ketika dia melihat kesalahan orang lain, langsung dia introspeksi diri, langsung dia ubah dirinya. Jadi dia memperbaiki hidupnya. Orang berhikmat juga mengenal dan mau menerima Yesus sebagai hakim dan agung. Dan dia mengenal dirinya bahwa dia adalah orang yang penuh dengan noda dan dosa. Dan dia juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi tugas kita sebagai orang percaya melalui nats ini diingatkan, mengasihi, mari kita mengasihi, bukan untuk menghakimi. Jadi karena itu berhentilah menghakimi, tetapi bergeraklah dan berkaryalah dalam kasih. Yang ketiga, seperti topik kita hari ini dikatakan, cintailah pendidikan. Orang yang berpendidikan tidak melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dia tahu sampai di mana batas kemampuannya. Dia sadar diri di mana posisinya. Dia selalu menerima masukan-masukan di dalam dirinya. Dia bukan menggurui, dia bukan menguji, tapi gurulah yang menguji, bukan murid. Gurulah yang menggurui, bukan murid. Oleh karena itu, didikan itu sangat penting. Didikan itu sangat berharga sekali. Karena dengan didikan, karena dengan pengajaran kita beroleh pengertian, kita beroleh ilmu, kita beroleh hikmat, kita beroleh petunjuk, dan kita beroleh mahkota yang indah, yaitu mahkota kehidupan. Dalam epistel kita tadi, Amsal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Khususnya kepada adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu, remaja, dan naposo bulung, jangan pernah lupa akan didikan orang tua. Jangan pernah meninggalkan atau jangan pernah menyimpang dari nasihat orang tua, apalagi firman Tuhan. Supaya kamu jangan jauh dari kebenaran Tuhan. Kalau sudah jauh dari Tuhan, tentu hidup kita akan tersesat. Kalau sudah jauh dari Tuhan, tentunya orang tua juga pasti susah dalam kehidupannya. Tetapi ketika mau mendengarkan dan melakukan didikan, kamu akan menjadi anak yang diberkati. Kamu akan menjadi anak yang disenangi di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja, khususnya di hadapan Tuhan. Begitu juga orang tua sebagai sumber didikan, sebagai sumber pengajaran, jadilah contoh, jadilah teladan, jadilah panutan, supaya didikan itu tidak mengalir begitu saja, tetapi menjadi berkat bagi keluarga. Kiranya firman Tuhan yang menerangi hati kita, supaya kita dapat memancarkan sinar kemuliaannya. Dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, supaya kita saling menerima kelebihan dan kekurangan, supaya tercipta persaudaraan di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur pada saat ini, di mana Tuhan telah memberikan hari yang baru. Minggu, di mana kami beristirahat dari segala pekerjaan kami, hanya untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan kami, supaya kami hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Hidup di dalam firman-Mu. Supaya kami tidak menghakimi, supaya kami tidak hanya melihat kesalahan orang lain, tapi biarlah Tuhan kami saling menerima kelebihan dan kekurangan kami. Ketika kami berhikmat, ketika kami melihat kesalahan orang lain, pada saat itu juga kami mengubah diri kami sendiri.
Ketika kami melihat kesalahan orang lain, di situ juga kami mengoreksi diri kami supaya kami saling mampu menasihati, mengingatkan dan menegur antara satu dengan yang lain. Supaya kami saling menerima. Dan biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami. Bukan hanya untuk menghakimi, tapi biarlah kami Tuhan selalu mengasihi. Biarlah kami Tuhan berkarya. Biarlah kami Tuhan bergerak untuk melakukan kasih yang daripada-Mu, supaya hidup kami selalu terberkati. Biarlah Tuhan didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah itu Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan mereka, supaya kami mempunyai hikmat, supaya kami hidup dalam petunjuk-Mu, supaya kami hidup dalam mahkota kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya dengan Roh Kudus-Mu, kami Engkau mampukan untuk melakukan sesuatu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau ada yang sakit, Engkau menyembuhkan. Yang dalam duka, Engkau menghibur. Yang dalam kelemahan, Engkau menguatkan. Seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang menopang dan memberikan segala kebutuhan jasmani dan rohani kami. Biarlah Tuhan persekutuan kami bersama keluarga di rumah kami masing-masing, kiranya persatukan kami, supaya kami sehat sepikir, untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga. Dan itu juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Dari segala karunia berharga, satu ku tahu, ku yakin teguh, Yesus Tuhan Bukan paling berharga, paling utama dalam hidupku. Ikut Tuhan, mentaati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Ingin berkhidmat, temuilah Tuhanmu, serahkan semua kekuranganmu, turut firman-Nya, rendahkan hatimu, damai sentosa segenap hidupku. Ikut Tuhan, mentaati firman-Nya, percaya dan andalkanlah janji-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Inilah pelayanan kami Amang Inang dari tim musik, dari kami juga Perhalado, menyampaikan semoga Tuhan memberkati dan menyertai kita, dan salam sehat.